Dan bahkan nanti nan kadi pertanggungjawabkan tu indah ana awak kerajokan saja doh. Itu yang ketiga. Orang lain mengerajokan tapi ada dasarnya dari awak, ada penyebabnya dari awak. Apa disuruh atau sekadar dicontohkan saja, maka nanti akan kita pertanggungjawabkan itu. Akan ditambahkan dalam daftar pahala dan dosa. Jadi untuk itu Bapak Ibu, tentu iko artinya kita harus mawas diri, harus waspada ketika melakukan sesuatu. Apalagi kalau kita public figure, apalagi kalau kita orang yang patut dicontoh sebagai tokoh. Kalau tidak nampak di masjid, sedangkan nampak tu sedangkan masjid dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah wattaqullah la'allakum tuflihun. Sumasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menuliskan apa saja yang telah mereka kerjakan semasa hidup mereka di dunia. Wa atharuhum, dan bahkan kami juga menuliskan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, baik yang dimanfaatkan oleh orang maupun yang dicontoh, diikuti oleh orang. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Kalau dalam terjemahan Kementerian Agama ditulis di dalam kurung Lauh Mahfuz, di satu tempat, di mana tempat itu sebagai tempat mendokumentasikan segala sesuatu yang telah diamalkan oleh manusia dalam bentuk catatan, bahkan gambar dan video yang lengkap. Bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dari ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Yasin, surah urutan ke-36 di dalam Al-Quran, ayat ke-2 baleh. Ambo ingin menyampaikan 3 hal dari yang kita sarikan melalui ayat itu. Dan pertama, berdasarkan ayat itu kita dapat
mengambil satu intinya bahwa kita setelah meninggal dunia nanti, atau kalau dalam bahasa Al-Quran itu mauta, mati. Jadi kan kini kok kita mati kok. Nanti setelah terjadi kiamat itu dibangkitkan kembali. Kalau dalam ayatku diistilahkan dengan inna nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan orang yang telah mati. Dalam bahasa lain di dalam Al-Quran disebut dengan dibangkitkan. Jadi ada di dalam Al-Quran ampe fase. Nan pertama kita kok mati dulu. Jadi sebelum ini awak mati dulu. Yukhrijul hayya minal mayyit, dikeluarkan hidup dari mati. Kemudian wa yukhrijul maita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan menghidupkan bumi setelah mati, setelah kering. Wa kadzalika takhrajun, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Nah, jadi yang dimaksud hidup di sikoko dibangkitkan kembali. Jadi arti hidup itu bisa kita artikan berkumpulnya nyawa atau ruh dengan badan. Itu hidup namanya. Itu makanya awak mati dulu baru hidup. Arti mati di situ alun ruh itu masih berdiri sendiri, dan fisik waktu itu entah di mana-mana baru. Nah, setelah kita dibentuk di dalam kandungan ibu dan ditiupkan ruh oleh Allah, nah itulah yang dikecilkan hidup, berkumpul antara ruh dengan badan, dengan fisik. Nah, itulah kalau dipisahkan badan jo nyawa, dikeluarkan ruh dari badan, maka itu disebut pula dengan mati. Kemudian dihidupkan lagi, diciptakan atau dikembalikan mungkin fisik nalamo, atau diciptakan fisik yang baru. Tapi kalau kita baca dalam hadis bahwa diciptakan fisik yang baru dan dimasukkan ruh ke situ balik, maka itu yang dikecilkan dihidupkan kembali itu, atau disebut dengan berbangkit dalam ayat lain. Bisa kita cari dalam surah Al-Baqarah ayat ke-56, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum, kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati. Nah, jadi yang dikecilkan yuhyi pada ayat Yasin tadi itu maksudnya dibangkitkan balik, artinya dihidupkan kembali setelah mati di dunia. Dan berbangkit itu terjadinya setelah terjadi kiamat. Lah kiamat dunia dulu lah mati kasadonyo, bahkan termasuk malaikat yang mencabut nyawa pun adalah mati loh. Nah, baru dibangkitkan. Wa annas sa'ata atiyah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya, pasti disyaratkan sebagai bahwa setiap yang mati akan hidup kembali. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapa yang di dalam kubur. Jadi artinya yang dikecilkan dalam kubur kok nanalah mati. Jadi tidak mesti terkubur, karena tidak seluruh orang mati terkubur secara normal. Jadi yang masuk kubur di sikoko alam barzah. Jadi sadonyo akan dibangkit dari alam barzah. Di ayat lain dikecilkan di Tuhan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah,
dan takutlah pada hari ketika kamu semua kembali kepada Allah. Tsumma tuwaffa kulla nafsim ma kasabat. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Wahum la yazlamun, dan mereka tidak dizalimi. Nah, jadi intinya pembicaraan kita nan pertama kau bahwa kita hidup tidak untuk kini saja dah. Nanti akan dibangkitkan dan di situ akan ada kehidupan yang lain, dan di kehidupan yang lain tu nanti kerajaan kini kau akan dipertanggungjawabkan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat kedua balik dari surat 36 tadi, surat Yasin, Allah menuliskan apa saja yang dikerjakan dalam bentuk kitab lengkap tentang amal manusia selama hidup di dunia. Jadi mulai dari awak lahir sampai awak dimatikan di dunia itu kasado Allah yang dicatat. Kalau kita telusuri mana di dalam Al-Quran, itu Allah tidak main-main mencatatnya. Malah dicatat oleh Allah melalui 3 metode. Metode pertama, metode CCTV. Metode CCTV itu metode di mana badan awak sendiri yang mencatat, merekam, menggambarkan anan awak kerajuan. Ada dikecekkan nanti ketika mulut, ketika lidah, ketika lisan tidak mengecek lain, maka kaki dan tangan akan melaporkan anan awak kerajuan. Malah dulu dalam hadis dikecekkan tulang nan pertama melaporkan anan awak kerajuan, tulang pao sebelah kiri. Di banyak yang seperti itu tuh menggambarkan bahwa badan awak kau nanti akan melaporkan karajo awak. Tidak bisa awak mendutuan doh. Dan kedua, malaikat mencatat. Malaikat itu mencatat yang bisa dicatatnya yang lahiriah, yang bisa dicali, yang bisa didengar, yang bisa dirasa. Itu dicatat sadonya di malaikat, dan tidak ada lengah seketika lahir itu. Tidak ada lengah seketika lahir malaikat, tercatat sadonya di malaikat. Anak awak kecean, anak awak kerajuan, itu menjadi catatan sadonya di malaikat. Wa naktubu ma qaddamu. Nah, itu, dan kami menuliskan apa saja yang telah mereka kerjakan. Atau dalam ayat lain dikecekkan yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari ketika mereka bangkit, ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, fayunabbi'uhum bima amilu, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh, Allah mengumpulkan, maksudnya mencatat amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi yang kedua itu ditugaskan oleh Allah malaikat untuk mencatat, sadonya dicatat. Dan yang ketiga, metode mencatat itu langsung Allah mencatat yang dikarajokan oleh manusia. Nah, karena ada nanda lahiriah yang sifatnya mungkin pemikiran, perasaan, yang bisa mencatat pemikiran dan perasaan itu hanya Allah. Jadi maka metode yang ketiga mencatat yang kita kerajokan langsung Allah. Karena Allah itu lebih dekat daripada orang lain. Allah itu tahu di diri awak, bahkan lebih tahu dari awak tahu tentang diri awak. Awak kadang-kadang sudah awak kecian sebentar apa tanya lo kecian tadi sebentar tu abang kecil, sebentar tu lupa kecil tadi sampai di mana cerita tadi lo tak putih di sini tak kamu ceramah tu acok tu sampai di mana tadi bapak ibu. Kalau Allah tak sampai sedetil-detilnya diri kita, Allah itu tahu. Jadi itu dan kedua, bahwa seluruh yang kita kerajuan di dunia
kecek awak, perbuatan awak yang berhubungan dengan diri awak surang, yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan orang lain, bahkan yang ada dalam pemikiran, yang ada dalam perasaan. Semua je kini gua ketika mencaliak ke ustaz, mungkin ada yang terpikirkan, ustaz kau lain lah bantu ada ketek-ketek tapi gagah. Itu contoh itu ada cuma dalam pikiran, itu cuma ada dalam perasaan, dan itu tercatat. Mungkin ada yang mempertanyakan, siapa ustaz kau baru sekali, kau baru di Siko mah. Jadi kebetulan aku dari Solo pak, dari Solo, bakawan jo Ustaz Agusman, sama kuliah dulu di Ustaz Agusman. Jadi malam tadi aku tinggal menginap di rumah Ustaz Agusman. Aku dari Solo tinggal di Cupak. Kebetulan aku persis habis bulan puasa kok 2 tahun pensiun dari Kemenak Kabupaten Solo. Nama aku tadi orang memang agak ndak tega menyebut nama aku dah. Selalu tersalah. Selalu dipindahan orang, diganti orang Ardi Yulia. Ndak tega orang menyebut aku Yulia, masa Ustaz Yulia namanya. Maka selalu di mana-mana dirubah nama aku Ardi Aulia. Kalau tidak salah tadi Pak protokol dia baca nama aku Ardi Aulia. Jadi dan sabananya nama aku Ardi Yulia. Tapi sebenarnya kalau diagian dengan Aulia tu kadang juga tiap. So arti Aulia tu kerancak tu. Yang utama, yang awal, kerancak. Tapi bala itu lo dan diagian nama dulu dari orang tua. Yulia tu kependekan dari nama ayah jo ibu. Dan itu diagian kamu tanpa ada konsultasi, tanpa ada konfirmasi, tak ada bekerja sama jambo dah. Semula jo beliau ketika beralik dulu tak ada undang-undang apa dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, termasuk dalam catatan itu karajo nanti kerajuan di orang. Indak kerajo awak dah, tapi kerajo orang lain. Wa atharuhum, dan bekas dari apa yang mereka tinggalkan. Jadi makasih bekas yang ditinggalkan itu adalah nyo ndak nyo mengarajuan dah, orang lain mengarajuan. Tapi orang tu mengarajuan itu dek karena berawal dari dirinya. Mungkin dulu motivasi darinya, atau inyo mencontohkan, atau itu mungkin kena rancak. Mungkin dalam bayang awak kalau magiakan contoh tu nak rancak saja, dan amal jariah tu nak rancak saja. Sebenarnya enggak. Segalanya contoh dia orang itu menjadi amal jariah. Bisa jadi yang dicontoh tu dari awak nan elok, tapi tidak tertutup je kemungkinan nan dicontoh orang dari awak amal nan salah. Kalau amal nan elok dicontoh dari awak, orang tu berpahala, awak dapat pahala lo sebanyak pahala nan di kerajaan dek orang tu. Tapi kalau nan contoh dari awak nan salah, orang tu berdosa dek kerana nyo kerajaan salah, awak pun dapat dosa sebanyak kerajaan salahnya tanpa dikurangi dosanya. Aku hadisnya dalam hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah, sia yang memulai mengarajuan perbuatan baik dalam Islam, sia yang memulai, yang mempromotori, yang magiahkan contoh, yang menganjurkan, falahu ajruha, maka dia akan memperoleh pahalanya. Jadi mengarajuan elok tu itu menjadi pahala untuk inyo. Wa ajru man amila biha ba'dah, dan pahala orang yang mencontoh perbuatannya itu. Nyo contoh di orang apa lo orang tu dapat lo dawa. Man ghairi ayyakuso mayan ayyan kuso min ujurihim say, tanpa mengurangi pahala mereka yang mereka amalkan sedikit pun. Pahala orang tu ndak berkurang lo dah.
taruhlah kalau kita hitung-hitung inyo dapat pahala dek kerajo eloknya tu 7 awak dapat lo 7. Awak nan mengawali, yang mencontoh, yang menjadi acuan. Atau sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan sia yang memulai kebiasaan buruk, kana alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Nyolah mempertanggungjawabkan karajo buruknya tu. Wa wizru man amila biha min ba'dih, dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi orang yang mencontohnya, orang yang termotivasi deknya, dapat lo deknya. Min ghairi ayyan kuso min auzarihim say, ndak kurang lo seketik Allah dia dosonya tu dah. Jadi orang nang dicontohnya dapat pahala, inyo na mangarajuan dapat pahala, dan dari pahala nan nyo dapatkan tu dapat lo orang nan dicontoh. Itulah sebaliknya, orang nan mangarajuan salah berdosa, dicontoh di orang-orang nan mencontoh tu berdosa, dan contoh dari orang berdosa tu pindah lo ke nyo. Kalau itu tu berapa tadi berjaringan ke bawah taruh. Tentu sado dapat tu. Taruhlah, orang yang pertama berdosa, orang kedua berdosa, orang yang pertama kau dapat lo dari yang kedua, orang yang ketiga biko mencontoh orang yang kedua kau, dek kena orang yang ketiga kau, dapat lo nyokan yang kedua kau, dapat lo yang ketiga kau, sebanyak dosa orang yang ketiga, ndak kurang sengenek Allah je dah. Bako bisa dikecilkan seperti itu. Dalam hadis dikecilkan dosa orang membunuh dan tidak anti-anti bertambah dosa. Siapa tak bunuh Habil dan Kabil bercakap, siapa yang mati? Habil, Kabil bercakap memperabuikan saudara sendiri, dan terbunuhlah Habil. Terbunuh Habil. Siapa membunuh? Kabil. Tiap orang membunuh kecik Nabi, si Kabil kau dapat pasokan dosa taruh. Dekano dianggap inyo sebagai promotor orang pertama yang mencontohkan membunuh orang. Sehingga tiap orang membunuh itu berdosa, dan orang berdosa kau dapat pasokan ke inyo taruh. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, mungkin itu 3 macam yang bisa kita sarikan dari surah Yasin, surah 36 ayat kedua balik tadi. Dan pertama, idik kita akan mati, dan artinya idik kita akan mati itu tidak cukup sampai dimati itu, tapi nanti dibangkit. Dan arti dibangkit itu nanti dikerajokan kini itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, seluruh amal kita kau ndak ada nang lewat de Tuhan seketik Allah dah. In ahsantum li anfusikum. Siapa mengerajokan dan elok, inyo akan tuailah nerancang. Siapa yang menanam, inyo yang memetik. Wa in asatum falha. Tapi siapa menggali lubang, inyo nang dimasukkan ke dalam lubang. Siapa menanam angin, inyo nang menuai badai. Sekecil apapun kesalahan, kebaikan yang dilakukan, pasti akan dicari nanti balasannya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan bahkan nanti nangka dipertanggungjawabkan tu indah ana awak kerajokan saja doh. Itu yang ketiga. Orang lain mengerajokan, tapi ada dasarnya dari awak, ada penyebabnya dari awak. Apa disuruh atau sekadar dicontohkan saja, maka nanti akan kita pertanggungjawabkan lo itu. Akan ditambahkan dalam daftar pahala dan dosa. Jadi untuk itu Bapak Ibu, tentu artinya kita harus mawas diri, harus waspada ketika melakukan sesuatu. Apalagi kalau kita public figure, apalagi kalau kita orang yang patut dicontoh sebagai tokoh. Kalau tidak nampak di masjid, saya kan nampak tu, saya nak ke masjid dah. Awak tidak ke masjid, tidak dapat pahala, orang
ndak namuh ke mas, jadi jangan-jangan itu satu dosa dinya. Awak dapat dosa saya. Atau mengecek hal-hal yang bisa dicontoh di anak-anak, di anak awak, di anak orang. Dan kekeliruan awak melakukan kecek itu, makanya dalam pendidikan itu dua. Dalam pendidikan itu dua. Yang pertama mengecek kaulan sadidah. Yang kedua sikap takwa. Sikap takwa itu kan sikap berhati-hati, jangan sampai keluar dari jalan yang benar, dan sampai keluar dari yang telah diajarkan, dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Bapak Ibu, nampak yang utama mana tentu ke anak-anak kita, ke anak-anak awak. Dan ambo coba mengecekkan tekaiko untuk ada harapan awak ke masuk surga atau indah, itu harapan terakhir ke anak. Cari kondisi anak awak, kira-kira anak dilakukan di anak awak, anak surga atau enggak? Li nak panjang nak Pak? Masih bisa Pak? Kalau mau cerita seketik bisa Pak? Kira-kira kalau kita gambarkan dalam bentuk fragmennya terkeko. Nanti ketika lah diumumkan di Tuhan, malaikat, segera masukkan orang-orang kau ke surga atau ke neraka. Tak boleh ada di luar seorang Allah lain. Kecik Ridwan, kau ngota-ngotanya, alau lelai orang nak ke surga tu, japui lain. Ada sekelompok orang ketika dicapui untuk masuk surga, nak namanya dah. Masih karenya masuk surga disuruh dijapui lo dengan kendaraan dan dijapui lo dengan cara yang terhormat, ndak namanya. Ditanya kan nyoba aku, ndak nama aja masuk lah ya. Masalahnya ayah kami, ibu kami masih di neraka. Kami asal berada beliau di neraka, alun dibawa ke surga lah. Kami ndak akan masuk surga dah. Kan terjadilah. Nyokalang nurek lihianya. Kalau ayahnya, kalau ibunya masih di neraka, nya nak masuk ke surga. Akhirnya terpaksalah negosiasi Ridwan jo Malik. Lek, bantulah dia sekali kuah. Jadi tak kini saya negosiasi itu Pak Ibu. Nanti pun akan tanya negosiasi. Kuah daripada ke berang kita berkuah. Dulu masuk na orang kau lah. Ayolah. Baru iyalah saya kecil malaikat Malik mati api neraka itu sekali. Nyapi-nyapi orang tuanya dia bawa ke surga. Tapi adalah sebaliknya, oranglah ke masuk ke surga lain, tinggal selangkah lain. Segala persyaratan lah selesai, tiket lah cukup, tak ada lain, prosedur lah dilewati sadonya. Tapi selangkah lain ke masuk surga, tiba seorang macam Sarawak dari belakang. Tunggu lupa Ridwan. Apa kau ibu kau belum bisa masuk surga lain? Apa itu? Syarat dulu lah cukup, prosedur lah dilewati sadonya, tak ada masalah lain. Tinggal masuk selai kau, tinggal orang menjapui selai. Tapi beliau kau ayah bos, itu kau ayah awak masalahnya, amal awak atau awak amal beliau untuk beliau. Tapi ambo dulu tak beliau acuan dah, tak beliau jalankan tugas beliau, kambo tak beliau didik beliau, ambo tak beliau contohkan ambo kena elok, sehingga beliau kau masuk surga, ambo yang tak rela aja. Ya itu awak. Dan apa yang ngecek dah? Tadi nak mengecek kaki, tangan akan melaporkan. Ayo tak itu Pak Ridwan je. Akhirnya ayolah pada menjadi masalah kau panjang lo kerajaan jalan masuk neraka selalu kedua. Masuklah anak dia. Jadi harapan terakhir kita akan masuk surga atau akan masuk neraka, cari saja keadaan anak awak. Jadi mungkin demikian Bapak Ibu yang ambo muliakan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.